Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Kriston Channel. Ini adalah segmen analisa pagi. Teman-teman, hari ini tanggal 23 November kita akan update lagi untuk pergerakan dari market Bitcoin untuk hari ini. Oke, kita akan mulai dari beberapa news ya yang hot banget. Jadi kemarin itu ada crypto entrepreneur. Ya, ini adalah salah satu founder daripada Tron ya. Tron, si Justin Sun itu dia sedang melirik aset-aset yang dimiliki oleh FTX untuk diakuisisi ke depannya. Kalau perhitungan dia berhasil atau perhitungan dia cukup sesuai bahwa FTX masih bisa diselamatkan, maka Tron berencana buat mengakuisisi FTX dan kembali mengamankan atau memulihkan market dengan segera. Nah, kita belum tahu seperti apa keputusannya, apakah jadi atau enggak. Cuman ini bisa menjadi angin segar buat potensi market rebound ke depannya, teman-teman. Terus dari berita yang lain ada CEO Binance yang report ya, dia sudah bertemu dengan firm di Abu Dhabi investor. Jadi ya ini merupakan salah satu cara untuk bagaimana CC itu melakukan recover. Jadi dia sedang membangun, menggalang dana bagaimana caranya supaya bisa mengcover market crypto yang sudah lapuk, yang sudah hancur berkeping-keping saat ini. Dimulai dari kasusnya kemarin-kemarin tuh ada Three Arrow Capital sampai saat ini Genesis. Dan ya ini merupakan salah satu angin segar juga buat market crypto. Semoga saja dua orang-orang besar yang tadi kita sudah sebut ya, dia mampu untuk membuat market segera recover, karena ternyata bottom Bitcoin itu sudah dekat dan ini sudah banyak disampaikan oleh banyak influencer. Sementara kita kemarin sudah bahas juga tentang potensial bahwa Bitcoin ini sudah mulai membuat yang namanya bullish divergence, potensial membuat bullish divergence di time frame weekly-nya. So ini merupakan sebuah tanda yang positif buat Bitcoin ke depannya. Kita langsung kita masuk dulu ke kalender ekonomi, mungkin cukup berpengaruh. Dari kalender ekonomi hari ini ada banyak news ya, ada banyak event yang bakalan ada. PMI Composite untuk Inggris ini cukup penting, indeks manajer pembelian ini penting buat nanti. Ini akan dirilis sekitar jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada klaim pengangguran awal untuk Amerika Serikat, ini akan ada di 8:30 malam, penjualan rumah baru dan inventory minyak mentah. So hati-hati, market mungkin masih bisa volatile teman-teman. Ini kita menjelang Black Friday. Black Friday itu tanggal 25 kalau nggak salah ya, 25 November di Amerika sana. Kita nggak tahu ini di Indonesia jam berapa, mungkin tanggal 26 mungkin efeknya. Jadi hati-hati, Black Friday biasanya hari diskon dimana banyak orang yang belanja kebutuhan mereka di supermarket di mana, dan mereka bisa menghancurkan sifatnya. Kita sudah pernah bahas Black Friday di tahun lalu ya teman-teman, di komunitas Telegram. Jadi ya kalau teman-teman mungkin sudah ikut komunitas kami setahun lalu, mungkin teman-teman juga sudah tahu Black Friday itu apa. Dan ya intinya ini adalah hari diskon besar-besaran. Dan ini aja investing.com udah ngasih diskon nih sampai 54%. Jadi ya itulah Black Friday. Semoga market crypto apakah kena diskon juga atau enggak. Kalau memang iya kena diskon dump di Black Friday, ya mungkin aja kesempatan buat kita serok barang lebih murah lagi. Oke, ini cukup penting. Dan kita akan update untuk price action Bitcoin hari ini. Teman-teman, kemarin kita sudah bahas potensial Bitcoin ya, dia sudah breakdown dari symmetrical triangle atau di bearish pennant. Mungkin teman-teman yang percaya ini bearish pennant. Terus juga saat ini dia lagi testing. Jadi semalam sempat naik sampai kisaran 16.200 something, dan saat ini testing ke level resistance-nya. Teman-teman, ini merupakan salah satu indikasi awal yang bagus ya. Apakah Bitcoin hanya testing atau dia nanti akan drop lagi? Tentunya kita harus melihat seperti apa respon daripada market. Alright, jadi kita akan coba lihat dari segi pergerakan Bitcoin. Karena dia testing di level support, maka tentunya kita membutuhkan yang namanya reversal pattern untuk melihat apakah Bitcoin bakalan tetap bertahan atau enggak, atau justru ini adalah awal
terjadinya bullish terhadap pergerakan market. Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan, so far so good, volume perdagangannya naik, cuman tingginya ini nggak seperti yang terjadi di November, di 9 sampai 8 November ini. Volume perdagangan di sana itu sangat tinggi, sementara di sini itu nggak terlalu tinggi, padahal waktu itu ada dam yang cukup besar juga. Ini adalah indikasi awal bahwa market masih berpeluang hanya retest dari level support. Dari level supportnya dia turun, retest, kemudian dia bounce back, dan saat ini berpotensi untuk kembali melanjutkan tren penurunan. Ingat ya, indikasi awal, belum tentu terjadi, tapi sudah mulai ada indikasinya. Kita masuk ke chart yang lebih clean aja deh. Jadi kita kemarin sempat juga bikin orat-oret gitu. Jadi ya kita planning kan dia bakalan testing ke level resistance di sini, dan so far sudah tercapai, dan saat ini kita tinggal melihat aja kemana pergerakan dari market Bitcoin. Apakah Bitcoinnya bakalan sideways atau Bitcoinnya malah bakalan langsung nyungsep turun mencari level bottom ini menjelang Black Friday di kisaran 13.700 sebagai target kita ya, area tersebut lah pokoknya 13.800, 13.700 sampai 14.000. Jadi itu target penurunan yang mungkin tercipta kalau ini confirm sebuah bearish pennant. Dan saat ini karena posisinya lagi testing, so kita perlu melihat respon market seperti apa. Kalau buyersnya banyak, mampu mengerek pergerakan market Bitcoin naik sampai kisaran 19.800 dan cukup kuat membuat Bitcoin naik sampai level tersebut, maka artinya teman-teman kita sudah mengalami fake out dari symmetrical triangle dan ternyata market bullish. Ini juga mungkin bisa dikonfirmasi sama yang namanya MACD. Teman-teman, MACD kita sudah bikin yang namanya golden cross di sini, dan kebetulan juga ada semacam divergence yang tercipta. Nah, kalau memang hal itu yang terjadi, maka potensial buat bullish juga cenderung lebih besar buat Bitcoin. Jadi di sini kita mau explain dulu bahwa ada potensial bahwa Bitcoin ini bakalan rebound, bakalan bullish. Ini potensial yang pertama. Jadi bullish divergence sudah tercipta, atau kalaupun Bitcoin ternyata nggak berhasil untuk langsung naik ke kisaran 16.800, maka ada potensial Bitcoin hanya mengalami fase sideways. Nah, buat teman-teman mungkin yang agak kurang begitu jelas melihat polanya seperti apa. Nah, ini teman-teman, ini merupakan salah satu pola yang kita bisa consider sebagai ini ya, falling wedge. Di time frame yang lebih besar, kita juga bergerak di dalam sebuah falling wedge yang lebih besar lagi. Artinya adalah sudah mulai ada indikasi-indikasi recover market. Sudah ada mulai indikasi market bakalan bullish, teman-teman. Ingat ya, ini nih indikasi masih berupa probability dan kita harus melihat update setiap harinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan ini, ada kemungkinan bahwa Bitcoin berpeluang buat bullish kembali. Dia nggak jadi turun atau dia belum siap untuk turun. Mungkin dia bakalan ya naik dulu, di bawah naik dulu, terus nanti di Januari, di Februari mungkin baru market didam lagi. Itu juga sangat berpotensi buat market. Tapi yang pasti untuk posisi saat ini bisa dibilang cukup menarik untuk kita lihat. Apakah Bitcoin bakalan mampu teman-teman kira-kira bertahan ya? Kalau dia gagal untuk naik misalkan sampai ke 19.800 seperti yang kita sudah bahas, dan Bitcoinnya cuma sideways aja, sideways dalam artian bertahan di kisaran level support yang kuat ini, di kisaran 15.400, maka artinya adalah Bitcoin masih berpeluang buat meneruskan pola daripada falling wedge, dan at the end dia masih berpotensi buat naik. Jadi kita harus melihat dulu nih respon daripada market seperti apa. Apakah market bakalan meluncur deras ke bawah, so dia confirm membuat bearish pennant, atau dia hanya sideways saja di atas dari 15.400, atau justru dia malah bounce back naik sampai ke kisaran 16.800. Jadi itu yang kita perlu note saat ini, karena dari indikator ya masih cukup memungkinkan buat Bitcoin memilih dia mau naik ataupun dia mau turun. Kalau kita lihat dari time frame daily kemarin, kita closing so far nggak bagus,
closing kita kemarin benar-benar confirm satu candle merah kemarin berikutnya ya. Dan saat ini kita ongoing membuat yang namanya bullish harami. Jadi kalau nggak salah sih namanya bullish harami. Jadi harami itu kayak hamil gitu. Ini bullish harami nih, kayak gini contohnya. Jadi ada satu candle merah, kemudian ada satu candle yang lebih kecil. Ini ibaratnya ini ibunya yang merah, terus ini anaknya. Jadi ya kayak kurang lebih kayak gitulah, bullish harami itu kayak gini. Dan kalau kita cocokkan dengan kondisi saat ini ternyata cukup mirip ya bullish harami. Cuman kita mungkin perlu melihat konfirmasi yang lebih agak di bawah, mungkin di kisaran 16.050 something untuk Bitcoin, supaya kita bisa melihat wah ini potensial bullish harami. Terus juga dari MACD dia makin lama makin ke squeeze ya, semakin dekat nih. Semakin dekat, dan kita tinggal menunggu aja terciptanya sebuah crossing atau golden cross atau crossover terhadap MACD-nya. So itu merupakan sebuah sinyal buat bullish. Itu kalau kita lihat sih dari time frame satu hari. Terus kalau dari weekly time frame-nya ini udah mulai naik lagi, sebuah tanda. Kemarin kita bentuk spinning top atau doji, mungkin kita bisa consider di minggu lalu. Dan saat ini kalau kita bisa close warna hijau, itu merupakan tanda potensial yang sangat bagus buat market. Ya kita nantilah kita lihat update seperti apa, karena misterius sekali ya pergerakan dari market crypto. Dan saat ini kita harus menunggu konfirmasi dulu nih, Bitcoin mampu nggak naik di atas dari 16.300, mungkin naik sampai ke kisaran 16.800, atau dia justru mengalami sideways, atau dia justru breakdown. Jadi kita harus lihat konfirmasi ini terlebih dahulu sebelum memutuskan ke depannya Bitcoin mau kemana. Oh ya, satu data lagi yang penting saya sampaikan adalah reserve. Ini proof of reserve dari beberapa exchange yang sudah diterbitkan. Teman-teman, untuk saat ini kita bisa melihat Binance itu paling besar ya proof of reserve mereka. Mereka punya cadangan kas. Nah, kita pakai data yang ada di bawah sini ya. Data di bawah sini yang 54,67 billion. Ini adalah data aset kripto atau cadangan reserve yang dimiliki oleh Binance, itu sebesar 54,67 billion, cukup banyak. Nah, sementara data yang di atas ini dihitung include dengan mereka punya Binance. Jadi kalau data yang di bawah itu cadangan koin dalam bentuk kripto seperti Bitcoin, Ethereum di luar crypto exchange-nya mereka. So kita pakai data yang di bawah aja supaya lebih bisa dibilang ya lebih baik lah datanya, karena kalau mereka reserve-nya yang dimasukkan adalah koin exchange mereka sendiri, milik Binance sendiri, which is itu BNB, ya itu mereka bisa tambah-tambah aja sesuka hati mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kita lebih concern sama data yang ada di bawah sini, yang clean TVL. Terus juga OKX itu sudah melansir juga untuk reserve mereka punya 5,94 billion, which is ini jaraknya sangat jauh ya daripada Binance. Terus juga ada Bitfinex yang punya reserve 5,04 billion, Crypto.com ada 2,39 billion. Terus juga ada Huobi Global 2,2 billion, terus ada KuCoin, Bybit, Deribit, dan juga BitMEX itu sudah melaporkan. Dan kedepannya mungkin akan ada crypto exchange juga yang melaporkan berapa mereka punya proof of reserve. So ini merupakan good news. Keterbukaan informasi sangat penting buat para investor untuk lebih meyakinkan kita yang hold dana. Oke, itu tadi potensi-potensi yang kita sudah sampaikan. So kita sekarang dihadapkan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dump besar. Jadi kita waiting for dump besar yang tercipta, atau kita mungkin melihat Bitcoin belum ready untuk dump, bisa aja market potensi buat bullish sementara atau relief rally sementara lagi. Ya mungkin aja Bitcoin kalau dia memang nggak mau turun, dia bikin bertahan di kisaran di atas 15.400, terus dia malah sideways ya, dan dia kembali lagi meneruskan pola yang namanya ini
falling wedge pattern. Jadi itu mungkin peluang-peluang saat ini buat Bitcoin teman-teman. So hati-hati teman-teman yang mau trading, apalagi yang pasang short. Untuk saat ini mungkin volume ataupun posisinya agak-agak riskan ya buat teman-teman. Kalau teman-teman yakin bahwa Bitcoin masih bisa drop turun sampai 13.700, tetap pertahankan trading plan kalian, sesuaikan dengan trading plan kalian, dan money management jangan lupa dijaga, karena potensi market baik naik ataupun turun itu masih sangat terbuka lebar. Kalaupun dia turun itu nggak pasti dia bakalan drop dam seperti itu, bisa aja dia turunnya justru malah bertahap, sehingga ini cenderung mengganggu emosi para trader karena faktanya Bitcoin kemarin sudah drop turun sampai ke kisaran 15.400 dan dia sudah membuat lower low baru, artinya kita running wave 5, dan saya di sini membuka peluang bahwa Bitcoin masih berpeluang buat naik jangka pendek, tapi saya juga melihat potensi bahwa kita running wave 5. Jadi wave 5 ini masih belum tahu di mana, apakah benar-benar di 13.000 something, dan titiknya di mana kita masih belum tahu juga secara pasti. So yang saya lakukan sih kemarin saya sudah explain bahwa saya sudah ambil barang waktu Bitcoin bahkan ada di kisaran sini di 18.000 saya sempat cicil, kemarin turun ke 16.000 saya juga cicil, dan saat ini kalau dia bisa turun sampai ke 14.000 ke 13.000 saya juga akan ambil barang buat long invest saya. Jadi ya itu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain, punya pertanyaan lain buat dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita banyak sharing. Jangan lupa juga untuk follow channel aku di Telegram. Kita sempat untuk discuss juga sedikit tentang potensi pergerakan dari market Bitcoin, dan saya selalu update setiap paginya. Jadi please join, linknya temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, dan akhir kata saya Andre. Makasih.